Kalau ngomong soal jam tangan, pasti kamu pernah denger ya, jam tangan dengan merek Casio. Dari jam kalkulator yang hits di tahun 80-an sampai G-Shock yang jadi simbol anak muda di tahun 90-an. Tapi ada satu hal unik, ketika banyak brand jam dunia lari kencang ke arah digital, smartwatch, dan integrasi dengan aplikasi, Casio justru tetap jalan di jalurnya sendiri. Mereka kayak mau bilang, ngapain ikut-ikutan, toh jam tangan analog dan digital klasik masih dicari. Pertanyaannya adalah, apakah ini strategi yang cerdas atau justru berbahaya buat Casio-nya sendiri? Nah, di video ini kita akan ulik bersama gimana Casio yang dulu jadi raja jam tangan dunia sekarang menghadapi tantangan besar karena menolak transformasi digital. Nah, Casio itu bukan sekedar brand atau merek jam tangan, tapi sebuah legenda. Perusahaan asal Jepang ini berdiri di tahun 1946, awalnya bikin kalkulator, lalu kemudian masuk ke industri jam tangan digital pada tahun 1974. Produk mereka ini kemudian meledak di pasaran, terutama G-Shock ya, yang pertama kali rilis di tahun 1983. G-Shock bukan cuma jam, tapi sebuah ikon budaya. Bayangkan, dari anak sekolah sampai tentara, banyak yang menggunakannya. Data dari Statista ya menunjukin di awal tahun 2000-an Casio masih jadi salah satu pemimpin pasar global jam tangan dengan jutaan unit produksi dan terjual setiap tahunnya. Produk mereka dikenal tahan banting, murah, dan bisa diandalkan. Kalau kamu lihat nih di toko jam, Casio tuh selalu punya tempat spesial. Bahkan di era smartphone yang bikin orang jarang lihat jam, Casio tetap eksis karena punya fanbase setia. Tapi di balik kesuksesan itu ada satu celah besar. Ketika brand lain kayak Apple, Samsung, Garmin mulai masuk dengan smartwatch, Casio tetap berupaya bertahan di jalurnya, jam digital dan analog klasik. Mereka kayak berdiri di tengah badai teknologi, tapi memilih bertahan dengan cara yang lama. Kalau kita tarik data, pasar smartwatch terus tumbuh gila-gilaan. Menurut laporan Counterpoint Research ya, di tahun 2023, Apple Watch ini menguasai pasaran sekitar 26% pangsa pasar smartwatch global, disusul Samsung, Huawei, dan kemudian terakhir Garmin. Pasar ini nilainya sendiri saja sudah lebih dari 40 miliar dolar dan masih tetap naik setiap tahunnya. Sementara itu, jam tangan tradisional justru stagnan. Orang-orang terutama generasi muda ternyata lebih suka smartwatch ya, karena fungsinya nggak cuma ngasih tahu waktu. Smartwatch ini bisa mengukur detak jantung, menghitung langkah kaki, sampai jadi notifikasi mini buat WhatsApp ataupun email. Jadi jam tangan bukan lagi soal gaya, tapi bagian dari gaya hidup digital saat ini. Nah, di sinilah Casio kelihatan berbeda. Alih-alih berupaya mengikuti arus, mereka tetap fokus bikin G-Shock dengan desain yang klasik. Memang sih ada beberapa model hybrid ya yang dikasih fitur koneksi Bluetooth atau aplikasi sederhana. Tapi itu jauh banget deh kalau dibandingin sama Apple Watch yang udah kayak komputer mini di pergelangan tangan. Casio punya alasan kuat kenapa mereka nggak buru-buru lompat ke pasar smartwatch ya. Pertama, mereka percaya bahwa brand identity mereka ada di jam tangan klasik yang tahan banting. Mereka takut kalau terlalu cepat berubah, malah kehilangan jati diri. G-Shock misalnya saat ini memang dikenal karena ketahanan fisiknya ya, bukan karena faktor teknologi dan sensor yang canggih. Kedua, Casio itu punya pasar yang loyal, ada komunitas besar pencinta G-Shock di seluruh dunia. Data dari G-Shock Official Global nunjukin bahwa setiap tahunnya masih ada puluhan ribu event komunitasnya dan pameran yang digelar untuk G-Shock ini. Jadi buat Casio lebih aman mempertahankan bisnis penggemar ini ketimbang berspekulasi atau bahkan gambling ke pasar baru yang kompetitif. Nah, yang ketiga, Casio sadar sih kalau mereka bukan perusahaan software. Apple dan Samsung kuat di ekosistem digital. Nah, Casio, mereka kuat di hardware jam tangan, bukan aplikasi kesehatan. Jadi mungkin Casio ngerasa nih kalau masuk ke pasar smartwatch bakal bikin mereka kalah sebelum bertanding. Tapi keputusan Casio ini ada resikonya. Kalau tren smartwatch terus-terusan naik, Casio bisa kehilangan relevansinya di mata generasi baru. Anak muda sekarang lebih suka jam tangan yang bisa nyambung ke HP, ngatur musik, atau tracking olahraga. Jam tangan klasik dianggap kurang fungsional menurut mereka. Nah, ini ada data dari Elliott Market Research ya, yang nunjukin bahwa pasar smartwatch diprediksi tembus 130 miliar dolar di tahun 2030 ya. Kalau Casio tetap bertahan di jam klasik tanpa inovasi yang berarti, mereka bisa jadi pemain pinggiran. Kayak Nokia yang dulu rajanya HP tapi keok karena telat masuk ke smartphone. Ilustrasi gampangnya gini deh,
kamu punya kaset tape ya, tapi semua orang udah pindah ke Spotify. Mau sekuat apapun fanbase kaset, lama-lama bakal susah bersaing. Nah, Casio sekarang tuh ada di posisi rawan. Meski terlihat keras kepala, Casio sebenarnya sempat nyoba masuk ke ranah digital di tahun 2021. Mereka rilis ya G-Shock GSW H1000 ya, smartwatch berbasis Wear OS dari Google. Jam ini punya fitur olahraga, DPS, dan integrasi dengan aplikasi. Tapi sayangnya, produk ini nggak sukses besar. Review dari The Verge dan TechRadar bilang kalau jam ini kalah bersaing. Karena desainnya yang bulky, baterainya cepat habis, dan fiturnya kalah berbanding Apple Watch ataupun Garmin. Nah, selain itu juga Casio bikin beberapa model hybrid dengan koneksi Bluetooth ya. Jadi jam tetap terlihat klasik tapi bisa synchronize dengan aplikasi buat atur waktu otomatis ataupun logging aktivitas yang sifatnya sederhana. Cuman jangan dibandingin sama smartwatch modern yang penuh sensor ya. Artinya gini, Casio memang coba masuk ke ranah digital, tapi ya setengah hati gitu deh. Mereka nggak bener-bener all in. Pertanyaannya sekarang, apa masa depan Casio bakal suram? Memang belum tentu sih ya. Casio mungkin masih punya kekuatan besar di nostalgia, desain yang klasik, dan komunitas yang fanatik. Nilai brand mereka ya mungkin masih tinggi saat ini, tapi kalau terus menolak digitalisasi, resiko mereka kehilangan generasi muda makin besar. Skenarionya ada dua nih. Pertama, Casio bertahan sebagai niche brand ya, fokus di kolektor komunitas dan pencinta jam klasik. Kedua, Casio berani transformasi digital lebih besar, entah lewat kolaborasi dengan raksasa teknologi, atau bikin divisi baru yang khusus ngurusin smartwatch. Kalau Casio bisa nemuin cara gabungin DNA-nya G-Shock yang tahan banting dengan fitur digital yang relevan saat ini, mungkin mereka bisa bersaing dan kembali ke puncak. Tapi kalau enggak, ya bisa jadi mereka sama kayak Nokia ya, legenda yang tinggal kenangan. Dari cerita Casio ini, kita bisa belajar satu hal penting. Teknologi selalu berubah, dan perusahaan harus pinter-pinter beradaptasi. Menolak transformasi digital mungkin bikin kita terlihat otentik, tapi juga bisa bikin kita ketinggalan zaman. Casio jadi contoh unik bagaimana sebuah brand besar lebih memilih bertahan dengan identitas lamanya ketimbang ikut arus yang besar. Memang ada sisi positifnya, tapi juga ada risiko besar yang mereka tanggung. Menurut kamu nih, Casio itu sebaiknya tetap bertahan di jalur klasik atau berani lompat ke pasar yang lebih besar, ke dunia smartwatch? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share video ini, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.